Assalamualaikum guys, balik lagi di YouTube channel aku Mira MS. Hari ini aku mau cerita soal aku yang dulu sampai bisa sembuh kayak sekarang. Sebelum aku cerita, kalau yang belum subscribe dulu ya di sini, like, comment, and share juga ke sosial media kalian semua. Oke, kita langsung aja lanjut ke storynya. Ini aku nggak mau bikin tutorial hijab atau yang lain-lain. Aku cuma pengen sharing kalian semua. Kalau aku tuh dulu pernah sakit stroke, cuma stroke ringan gitu. Aku sering nonton YouTube, sering lihat-lihat acara-acara televisi. Aku tuh sering lihat yang ada yang sakit stroke, ada yang pokoknya penyakit macam-macam lah ya. Aku tuh waktu itu ngalamin sakit stroke ringan itu umur 19 tahun, masih muda banget kan ya. Aku tuh gimana ya, semenjak dari pas kelas 3 SMA itu udah mulai banyak sakitnya, cuma aku kan belum merasa namanya. Dulu aku tuh suka nari gitu ya, eskul sekolah gitu deh. Setiap aku pas akhir-akhirnya udah mau kelas 3 itu aku stay mau dance, keluar mimisan di hidung aku tuh kadang-kadang banyak banget dan gak bisa berhenti. Terus aku mikirnya ya udahlah ya gitu. Terus aku juga waktu sering latihan nari itu aku makanannya nggak sehat juga sih. Ini satu buat kalian juga yang sering latihan nari atau pokoknya yang berhubungan sama kayak senam kayak gitu, olahraga. Yang satu olahraga, terus makannya please jangan kayak aku waktu dulu. Aku dulu tuh makannya kayak mie, kayak goreng-gorengan kayak gitu, dan itu tuh sering banget. Setiap aku latihan tuh aku makannya pedes-pedes kayak gitu. Udah tuh ya, aku lulus. Aku sempat kerja di suatu perusahaan gitu. Terus di situ tuh aku sehat walafiat. Sebelum masuk ke perusahaan itu aku kan dites kesehatan juga. Aku tes kesehatan, terus aku sehat. Aku cuma megang 3 bulan doang ngambil kerja di sana gitu ya. Sebelumnya sorry ya kalau misalnya ada banyak suara-suara yang berseliweran di sekitar aku ini. Terus kayak gini. Terus aku cuma kerja 3 bulan karena jauh dan orang tua aku khawatir sama aku, jadi aku disuruh kerja yang nyari yang dekat-dekat aja kayak gitu. Terus aku kerja di satu departemen store. Aku tuh nggak ngerti gitu ya, dan itu masih sehat, cuma badan aku itu kurus kering gitu, tau gak sih? Kering, nggak pernah makan sayur, terus nasinya juga kurang. Pokoknya aku tuh kerja, tapi pemasukan dalam tubuh aku tuh kayaknya minim banget gitu ya. Aku tuh pengen share banget sama kalian semua. Aku sekarang umurnya berapa ya? 29 tahun. Waktu umur aku 19 tahun, aku kerja di sana 10 bulan. Mulai itu aku kerja tuh nulis, kata supervisor aku, apaan sih kamu kok nulisnya lambat kayak gitu. Terus pokoknya sering ada komentar miring, cuma aku nggak mikirin apa sih, mungkin aku nulisnya lagi lemas atau gimana gitu. Terus aku tuh sempet jatuh di tangga sampai berkali-kali dan aku nggak sadar. Dan di situ aku mutusin untuk berhenti aja kerja. Mungkin aku kecapean atau mungkin gimana gitu. Udah gitu aku berhentilah dari tempat kerjaku itu. Akhirnya aku di rumah. Udah gitu aku ngerasa tuh kayak sakit aja. Gimana sih kalau orang lagi sakit gitu kondisinya, tapi badan aku biasa aja, nggak panas, nggak demam gitu, biasa aja kayak gitu. Aku kan sempet ngelamar lagi suatu pabrik kayak gitu. Aku ngelamar gitu. Terus aku dipanggil, aku ditelepon. Aku nggak bisa nulis lamaran. Aku
aku di situ mulai aneh, kenapa sih gue, kenapa gitu, kok nggak bisa nulis lamaran kayak gitu. Udah tuh akhirnya aku ditulisin sama mama aku, terus udah hari berikutnya aku ditelepon lagi, aku disuruh datang ke tempat kerjanya, dan hari itu aku sama sekali lemes, pokoknya lemes kayak orang sakit gitu, lemes. Cuman dari situ aku belum sadar apa yang terjadi sama aku sebenarnya. Udah gitu, udah dong. Jadi yang panggilan itu ya udahlah, karena aku lagi sakit, jadi aku nggak ngikutin panggilan itu. Udah gitu aku mau kerja lagi di perusahaannya temennya mama aku. Aku dulu belum pakai kerudung ya, aku tuh kan pakai high heels yang heelsnya paling 3 cm atau 2 cm gitu ya, pokoknya yang pendek ya heelsnya. Dan aku tuh jatuh lagi. Aku di situ masih mikir, kayaknya heelsnya udah rusak deh, harus beli yang baru. Pokoknya jatuh lagi kayak gitu. Udah tuh, terus aku berkali-kali datang ke tempat kerja itu, ngecek panggilan, terus tes apa, udah. Terus pas hari H kerjanya, aku ngerasa sakit lagi, ngerasa gimana sih di badan aku itu kayak enggak, gimana ya, pokoknya enggak fit. Udah tuh, terus aku tuh kok ngerasa aneh gitu ya, terus badan aku tuh kayak kaku sebelah. Akhirnya mama aku tuh ngajakin aku ke rumah sakit. Sebelumnya mama aku udah nanya-nanya ke temennya, terus ke orang-orang yang ngerti lah ya, dan aku ditunjukin ke rumah sakit buat datang ke dokter syaraf. Itu usia aku masih 19 tahun. Dan aku tuh ngomong sama dokternya keluhan aku nggak bisa nulis. Pertama aku nggak bisa nulis, terus pokoknya kayak kaku sebelah gitu, kayak kaku sebelah. Terus yang bagian kanan tuh nggak kerasa. Jadi kalau misalnya dipukul, dicubit, ditampar gitu, aku nggak ngerasa sama sekali. Itu kayak kaku gitu, aku juga dapat curhatan dari orang-orang yang mungkin mamahnya ada yang stroke atau keluarganya ada yang stroke, sempat bilang sama aku, katanya sakit kalau keluarganya tuh sama, sebelah gitu badannya, ada yang mukanya doang, pokoknya bibirnya ada yang sampai menyon gitu. Aku sih nggak menyon, nggak sama sekali nggak menyon. Terus pas aku ke dokter, terus aku curhat gini, terus aku disuruh nulis. Akhirnya dokternya itu bilang ke mama aku kalau aku sakit stroke ringan, dan mama aku tuh langsung nangis. Ya masalahnya aku tuh masih muda banget, dan darah aku tuh rendah. Biasanya kan orang yang stroke itu darahnya tinggi, aku tuh darahnya rendah. Terus pokoknya aku bisa nulis, dan dokternya di situ sempat bilang, ya udah kamu belajar nulis pakai tangan kiri gitu. Aku dulu sempet mikir nggak mungkin gitu. Aku tuh tadinya normal tangan kanan, pokoknya normal gitu, maksudnya nggak kidal gitu, aku biasa aja. Udah itu aku nangis di situ, terus aku pulang. Itu down banget, aku tuh ngerasa di situ ya Allah, terpuruk banget dah pokoknya dengan kondisi sakit aku yang kayak gitu. Pada itu aku tuh dulu
diem di kamar, terus nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Pokoknya aku tuh ngerasa terpukul banget gitu. Udah gitu ya Allah, pokoknya aku itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tuh jadi kayak kaku gitu, kaku semua. Udah gitu tangan aku itu yang ini gini satu, terus yang kakinya diseret. Bayangin dong sama kalian gitu, yang tadinya aku kerja terus aku ngalamin hal kayak gitu, kayak gimana gitu perasaannya. Kalau misalnya kalian kayak gitu juga, makanya aku ngasih tahu banget sama kalian semua, please jaga kesehatan kalian dari sekarang. Apalagi kan sekarang lagi musimnya penyakit COVID-19 kayak gitu, amit tulang bayi. Terus udah gitu, udah tuh aku tuh udah hari-hari aku lewatin gitu aja. Tapi mama aku tuh jadi ngobrol sama siapa, terus ngasih tahu di sini ada pengobatan ini, di sini ada pengobatan ini, di sini. Itu setiap ada orang yang ngasih tahu, datengin aku sama mama aku, datengin sama mama aku tuh. Aduh, makasih banget mama, ya Allah. Gimana sih berjuangnya buat anaknya gitu ya. Udah tuh aku pertama berobat masih ke rumah sakit yang aku datengin itu. Aku ikutin apa sih, kayak ini loh, kayak apa sih namanya, pokoknya aku tuh belajar. Ya Allah, aku tuh kayak anak yang baru gede, aku belajar nulisnya tuh nulis cuma angka 1 sampai angka 5, tapi susahnya luar biasa. Itu aku sih udah nggak bisa ngegerakin tangan aku. Udah gitu terus disuruh belajar jalan di satu garis. Jadi aku tuh disuruh belajar jalan ngikutin garis gitu loh, kayak model gitu. Dan aku nggak bisa, aku tetap nggak bisa. Aku udah dikasih obat macem-macem, udah ini banget gitu ya. Udah tuh, terus ada yang lagi ngasih tahu ke pengobatan alternatif kayak gitu. Aku sempat datang ke sana 2 kali, dan itu pun datangnya harus subuh tuh aku sudah sampai sana, dan aku tuh pernah di sana malam saking banyaknya pasiennya. Dan aku tuh itu aku mulai gimana ya, mulai bangkit. Dan aku tuh mikir, aku tuh masih muda gitu, aku pasti masih bisa ngajar cita-cita aku. Seenggaknya aku masih bisa kerja, aku tuh masih bisa kerja gitu. Dan terus aku tuh suka ngedengerin aku suka nonton TV yang suka ada lagunya. Aku inget banget itu lagu yang bisa memotivasi aku sampai aku sembuh, sampai aku bisa, walaupun orang lain ngomong apalah, aduh aku mah udah ini banget dah gitu. Aku tuh bisa. Itu lagunya The Massive yang apa sih, tak ada manusia, pokoknya itu. Aku nggak tahu judulnya apa ya, kalau yang tahu tolong tulis di bawah sih. The Massive pokoknya it's the best banget. Itu kan video klipnya juga memotivasi buat aku pribadi yang saat itu lagi kondisinya lagi terpuruk banget kayak gitu. Udah gitu aku sempat berobat ke apa ya dulu tuh namanya ATFG apa, pokoknya pakai mesin gitu, dan rasanya tuh sakit banget. Mama aku sampai kalau nemenin aku nggak berani masuk ke dalam karena ngeliat aku teriak-teriak kayak gitu. Tapi aku nggak kapok, disuruh sama mama aku berobat kesini, aku ikutin. Terus aku sempat berobat di akupuntur tuh yang ditusuk-tusuk jarum kayak gitu. Itu udah berapa kali tahu aku ke situ, dan agak mendingan.
Terus aku berobat ke apa sih yang orang Cina gitu, yang dipukul-pukul gitu, yang dibekam, terus pokoknya dipukul-pukul. Dan tapi di situ aku bener-bener sakit ya, bayangin aja kan kalau ke dokter diapain tuh kan dibius dulu, ini tuh tanpa bius sama sekali, dan aku tuh teriak-teriak, dan setiap orang yang nganter ke sana pasti nangis. Begitu juga suami aku yang waktu dulu masih jadi pacar aku. Terus pokoknya aku berobat ke situ, aku gak ngerti sampai berapa kali, dan aku tuh orangnya nggak jaim gitu, maksudnya nggak ditahan-tahan, aku teriak dengan sekencang-kencangnya kayak gitu, sampai akhirnya si bapak yang obatinnya itu setiap aku datang cengar-cengir gitu, cengar-cengir ntar udah dalam teriak-teriak kayak gitu. Terus udah gitu aku tuh sempet di situ aku dilarang minum es, makan mie, terus pokoknya badan aku kurus lagi, dan aku tambah kurus gitu. Gimana sih kalau sekarang berat badan aku 60, berat badan aku 60, waktu dulu tuh 43 atau 45. Itu kan kebayang aku dengan tinggi aku sekitar 160 sekian, terus berat badan aku tuh 45. Aku tuh kebayang kurusnya kayak apa gitu. Dan gitu aku terakhir aku berobat ke apa ya, aku berobat ke Renganis itu sama di akupuntur juga, cuma dokternya cowok. Di situ kan yang sebelumnya aku dokternya cewek, jadi mungkin lebih halus, lebih lembut gitu ya kalau sama cewek. Dan di Renganis ini aku dokternya cowok. Udah gitu anehnya pas aku datang ke Renganis, setelah ke beberapa tempat alternatif, terus pokoknya ke rumah sakit gitu, aku tuh diputusin nggak boleh minum es, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini gitu ya. Terus aku datang ke Renganis itu, dan dokternya bilang aku tuh kurang gizi katanya. Ya ampun, aku tuh kurang gizi. Terus mama aku seperti biasa dong, mama aku nanya ke si bapaknya itu, ke dokternya, jadi anak saya yang nggak boleh dimakan tuh apa, terus yang dilarang lah ya gitu ya, pokoknya nggak boleh makan apa gitu. Dan dokternya tuh bilang apa, makan aja semuanya, sebanyak-banyaknya, nggak usah dilarang-larang kayak gitu. Ini mah cuma kurang gizi, ngomong gitu dong dokternya. Sebenarnya ya aku tuh stroke, cuma karena mungkin makan aku nggak teratur kayak gitu ya. Terus aku tuh sempat lihat di TV, pokoknya acara-acara yang kayak orang yang gak punya tangan, yang gak punya kaki, mereka masih bisa nulis gitu, mereka masih bisa cari uang. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku harus malas-malasan di rumah? Kenapa aku harus nyusahin orang tua aku terus? Dan aku di situ mutusin buat belajar nulis pakai tangan kiri. Itu udah berapa buku tulis yang habis sama aku. Ya bayangin aja, aku kan nulis tangan kanannya tangan kanan. Udah gitu aku harus nulis pakai tangan kiri, dan aku berusaha udah kayak anak TK lagi aja gitu belajar nulis. Udah berapa buku tulis yang aku habisin. Terus aku sempat di situ mulai, aku mau ngelamar kerja pokoknya aku mau ngelamar kerja, aku nulis lamarannya aja berapa jam ya, nulis pakai tangan kiri yang baru belajar gitu. Aku nulis dengan tulisanku yang gimana sih, tulisan anak TK gitu, tulisan anak TK. Aku nulis aku ngelamar ke tempat kerja itu, dan aku nggak diterima. Ya udah, akhirnya aku masih nggak putus asa juga. Aku kan udah termotivasi dengan lagunya The Massive, terus aku udah termotivasi lihat orang-orang yang lebih parah daripada aku.
Udah gitu aku ngelamar kerja di satu departemen store. Dan akhirnya aku diterima. Aku seneng banget di situ, aku seneng banget. Akhirnya aku bisa nyari uang lagi, aku bisa ngasih orang tua aku lagi, aku bisa ngasih adik aku lagi. Aku pokoknya seneng banget di situ. Aku ngerasa kalau hidup aku tuh berguna, walaupun aku belum sembuhnya belum total. Aku masih sering berobat jalan gitu. Terus aku tuh sempet inget banget ada satu kasir di departemen store itu terus bilang gini, katanya tulisan aku itu jelek banget, dan aku tuh sempet nangis di situ. Tapi aku nggak nyerah. Terus belajar, dan akhirnya sekarang aku jadi si Kidal. Aku dipanggilnya si Kidal karena aku melakukan sesuatu apapun pakai tangan kiri. Makanya aku sempat ditanya di satu departemen store itu, aku ditanya kenapa aku nulis pakai tangan kiri. Sering banget customer yang datang, Mbak, aku nulisnya pakai tangan kiri, Kak, aku nulisnya pakai tangan kiri, dan aku tuh harus ngejelasin ke mereka. Tapi aku nggak kerasa gimana. Aku senang aku bisa berbagi sama orang lain gitu. Kayak gitu aku sempat kerja, pokoknya aku pindah-pindah gitu kerjanya. Dan dari situ aku mikir kalau aku tuh bisa. Dan temen yang saudara-saudara aku yang ngelihat aku dulu, ya Allah, aku dulu bisa gimana ya, pokoknya terpuruk banget gitu, sampai makan nangis, olahraga nangis, pokoknya sakit gitu. Dan akhirnya aku sekarang sekarang udah gak kerja karena suami aku kan, aku masih suka kalau misalnya kena dingin banget, aku suka sakit kambuh tangan kanannya. Tangan aku juga gini tuh kan, tangan kiri aku kayak gini, tangan aku kayak gini tuh. Jadi si ininya tuh kayak belum sembuh banget gitu. Dan aku masih suka olahraga ringan kayak gitu. Dan sekarang tuh suami aku nyuruh aku buat diem di rumah. Aku capean kali ya kerja gitu. Dan aku tuh bersyukur banget, aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku, terus orang-orang yang mau support aku. Aku sih cuma pengen cerita ini aja ya. Semoga kalian-kalian yang di luar sana, kalian-kalian yang ngerasain hal yang sama kayak aku, atau sakit apa, semangat juga buat ngadepin itu semua gitu. Aku tahu pasti Allah ngasih jalan kita semua, ngasih teguran ke kita semua. Mungkin kita dulunya orangnya kayak gimana sih banget, yang udah mau dengerin cerita aku, udah mau dengerin keluh kesah aku. Aku juga pengen nge-support kalian yang mungkin saat ini sedang sakit gitu. Oke. Kalau yang belum subscribe dulu ya di sini. Like, komen, juga share ke sosial media kalian semua. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.